Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Nuraini, kelas manajemen 22A dengan NPM 22411037. Di video ini saya akan menjelaskan terkait dengan teknik sampling. Langsung saja kita membahas pengertian dari teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi, sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Itu adalah pengertian dari teknik sampling. Langkah dalam teknik pengambilan sampel. Yang pertama yaitu menentukan populasinya. Yang kedua adalah mencari data akurat unit populasi. Yang ketiga adalah memilih sampel yang representatif atau mewakili. Yang keempat adalah menentukan jumlah sampel yang memadai. Slide selanjutnya terkait tentang jenis teknik penentuan sampel. Jenis teknik penentuan sampel itu ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Kita akan membahas tentang probability sampling. Probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan probability sampling, maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada. Teknik sampel probability sampling meliputi yang pertama, itu ada simple random sampling. Simple random sampling dinyatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Maka setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasinya. Cara tersebut dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Teknik tersebut dapat dipergunakan bila jumlah unit sampling dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Cara pengambilan sampel dengan simple random sampling dapat dilakukan dengan metode undian ordinal maupun tabel bilangan random. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Proportionate stratified random sampling biasa digunakan pada populasi untuk yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Kelemahan dari cara ini, jika tidak ada investigasi mengenai daftar subjek, maka tidak dapat membuat strata. C. Disproportionate stratified random sampling. Disproportionate stratified random sampling digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Lalu yang keempat ada cluster sampling atau area sampling. Cluster sampling atau area sampling juga cluster random sampling. Teknik pengambilan sampel ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Kelemahan teknik sampel ini dapat dilihat dari tingkat error samplingnya. Jika lebih banyak dibandingkan dengan pengambilan sampel berdasarkan strata, karena sangat sulit memperoleh klaster yang benar-benar sama tingkat heterogenitasnya dengan klaster yang lain di dalam populasinya. Yang kedua ada non-probability sampling. Non-probability sampling itu adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi atau peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis teknik sampling ini antara lainnya, yang pertama ada sampling sistematis atau systematic sampling. Sampling sistematis ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua ada sampling quota. Sampling quota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan, akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap kelompok. Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah jatah terpenuhi, maka pengumpulan data dihentikan. Teknik ini biasanya digunakan dan didesain untuk penelitian yang menginginkan sedikit sampel di mana setiap kasus dipelajari secara mendalam.
Dan bahayanya, jika sampel tersebut sedikit, maka tidak akan dapat mewakili populasi. Yang C yaitu yang ketiga yaitu sampel aksidental. Sampel aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemuin sesuai dengan sumber data. Yang keempat ada sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dan purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Maka dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Yang kelima ada sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Sampel jenuh disebut juga dengan istilah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Yang terakhir itu ada snow sampling. Snow sampling adalah teknik pengambilan sampel yang awal mulanya itu jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Dan begitu pun seterusnya. Sehingga jumlah sampel makin lama makin banyak. Diibaratkan sebuah bola salju yang menggelinding. Makin lama maka semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Slide terakhir yaitu tentang tujuan. Tujuan dari teknik sampling ini ada dua. Tujuan pengambilan sampel menurut ahli yaitu Sugeng dan dalam Tahir. Yang kedua, tujuan pengambilan sampel menurut Sugiarto dalam Martono. Yang pertama kita membahas tujuan pengambilan sampel menurut ahli Sugeng dalam Tahir. Yang pertama adalah mengurangi jumlah objek atau orang yang diteliti, jumlah tenaga yang terlibat, waktu yang diperlukan, dan biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua, membuat simpulan atau ringkasan dari fenomena yang sangat banyak jumlahnya. Yang ketiga, menonjolkan sifat-sifat umum dari populasi. Ciri-ciri khas individual diabaikan. Itu adalah tujuan pengambilan sampel menurut ahli dari Sugeng dalam Tahir. Yang kedua adalah tujuan pengambilan sampel menurut Sugiharto dalam Martono. Yang pertama, apabila kita tidak mungkin mengamati seluruh anggota populasi yang ada, hal tersebut dapat terjadi jika anggota populasinya sangat banyak. Yang kedua, pengamatan terhadap seluruh anggota populasi itu dapat bersifat merusak. Yang ketiga, menghemat biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan. Dan yang terakhir, yang nomor 4 dari tujuan pengambilan sampel menurut Sugiarto dalam Martono, yaitu mampu memberikan suatu informasi yang akurat, lebih menyeluruh dan mendalam atau komprehensif. Itu adalah tujuan pengambilan sampel menurut Sugiarto dalam Martono. Jadi, pemilihan teknik pengambilan sampel harus berdasarkan dua hal penting, yaitu reliabilitas dan efisiensi. Sampel yang reliable adalah sampel yang memiliki reliabilitas tinggi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin kecil kesalahan sampling, reliabilitas sampling semakin rendah. Jika dikaitkan dengan varian nilai statistikanya, berlaku kriteria bahwa semakin rendah varian, maka reliabilitas sampel yang diperoleh semakin tinggi pula. Itu adalah tujuan-tujuan dari pengambilan teknik sampling. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan tentang teknik sampling. Apabila ada salah-salah kata dalam menyampaikan materi teknik sampling, saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.